Laga Cina vs Indonesia akan tersaji pada pertandingan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Qingdao Youth Football pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pertandingan ini akan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dan disiarkan secara langsung oleh RCTI dan Vision Plus. Duel Cina dan Indonesia adalah duel dua tim terbawah grup C kualifikasi Zona Asia. Tuan rumah berada di peringkat terbawah setelah menelan kekalahan pada 3 laga sebelumnya, sedangkan Indonesia harus puas dengan hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Cina di bawah asuhan Branko Ivankovic memulai kampanye dengan kekalahan telak 0-7 dari Jepang yang kini berada di puncak klasemen. Setelah itu, tim negeri tirai bambu menelan kekalahan 1-2 dari Arab Saudi dan keok 3-1 di kandang Australia. Ivankovic dan Cina berusaha keluar dari tekanan. Musababnya, Fernandinho dan kawan-kawan mengalami 4 kekalahan beruntun dan 5 pertandingan tanpa kemenangan. Dalam 11 pertandingan tahun 2024, Cina hanya menang sekali 4-1 atas Singapura pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi berbeda timnas Indonesia alami. Skuad asuhan Sintayong meraih 3 poin dari 3 laga awal kualifikasi. Skuad Garuda mampu menahan imbang 1-1 di kandang Arab Saudi dan imbang 0-0 melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada laga terakhir, timnas Indonesia hampir memetik kemenangan pertamanya atas Bahrain. Namun, keputusan kontroversial wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf memberi peluang Bahrain untuk mencetak gol penyeimbang di akhir laga. Skor 2-2. Dengan 3 poin ini, timnas Indonesia berada di atas Cina. Adapun Jepang berada di peringkat teratas diikuti Australia. Leili diragukan tampil dalam pertandingan ini. Ia ditarik keluar pada menit ke-77 saat Cina kalah 3-1 dari Australia karena cedera. Yang Liu bisa masuk ke dalam tim utama. Weneng Xie mencetak gol pertama Cina dalam laga melawan Australia. Gol Cina saat melawan Arab Saudi merupakan gol bunuh diri dan Xie kemungkinan akan kembali bermain menghadapi Indonesia. Adapun Indonesia kemungkinan akan memainkan tim yang sama saat menghadapi Bahrain. Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun mencetak gol untuk timnas Indonesia. Keduanya kemungkinan akan bermain sebagai penyerang dalam pertandingan ini. Head to head dan fakta menarik. Sepanjang sejarah, kedua tim telah bertemu sebanyak 17 kali. Tim Naga, julukan Cina, menang 11 kali dan hanya kalah 3 kali. Tim Garuda terakhir kali menang dalam pertandingan melawan Cina pada Februari tahun 1987. Skuad Garuda menang 3-1 dalam pertandingan Piala Raja. Rekor tanpa kemenangan mereka melawan Cina kini telah mencapai 9 pertandingan. Kedua tim bertemu untuk pertama kalinya sejak November tahun 2013. Tim asuhan Sintayong tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir, tetapi seri dalam 3 pertandingan terakhir. Indonesia hanya menang sekali dari 6 pertandingan terakhir, termasuk pertandingan persahabatan. Itu terjadi saat kemenangan 2-0 atas Filipina di babak terakhir kualifikasi Piala Dunia. Cina telah kalah dalam 4 pertandingan terakhir dan tidak pernah menang dalam 5 pertandingan terakhir. Perkiraan susunan pemain Cina vs Indonesia. Cina, Daley Wang, He Taohu, Tihias Browning, Shenglong Jiang, Yuanyi Li, Enang Xie, Wang, Yeli, Xiao Wei, Fernandinho, Yuning Zhang. Pelatih, Branko Ivankovic. Indonesia, Maarten Paes, Sandy Walsh, Miss Hilgers, Rizky Ridho, Jay Izes, Kelvin Verdong, Malik Rizaldi, Ivar Jenner, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk. Pelatih, Sintayong. Prediksi Cina vs Indonesia. Timnas Indonesia belum pernah kalah dalam 1 pertandingan pun di grup C. Sementara Cina belum mencatat 1 poin pun dari 3 pertandingan. Kondisi ini, di atas kertas, bisa membuat timnas Indonesia diprediksi memenangkan pertandingan dengan skor tipis. Namun, laga melawan Cina juga diprediksi tidak mudah. Kekalahan untuk tim negeri tirai bambu dipastikan akan membuat mimpi untuk tampil di Piala Dunia 2026 akan berakhir. Jika tidak ingin kalah, Cina bisa memaksakan hasil imbang dalam laga ini. Lupakan hasil imbang di Bahrain dengan kebobolan di menit ke-90+9, atau melebihi waktu injury time yang diberikan. Timnas Indonesia harus fokus menatap laga selanjutnya melawan Tiongkok dalam laga awal, Selasa, 15/10.
Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong (STY) mengaku masih ingat betul kejadian saat Indonesia dikerjai di Bahrain. Menurut dia, skuad Merah Putih seharusnya bisa menang di Bahrain. Tapi, pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak mau berlarut-larut mengingat pertandingan itu. Saya tidak mau terlalu banyak membahas detail pertandingan itu. Namun, dalam pertandingan tersebut, kami sempat hilang fokus. Kami telah melakukan evaluasi dan refleksi atas hal ini, ujar STY, 14/10. Pelatih 53 tahun itu berharap wasit-wasit yang menjadi pengadil dalam pertandingan timnas Indonesia mampu bertugas dengan baik. Fair, tidak memihak. Lalu, di sisi lain, dia meminta para pemainnya untuk terus fokus. Jangan sekalipun hilang fokus sampai peluit panjang ditiup. STY berharap instruksi itu bisa dijalankan dalam laga-laga timnas Indonesia ke depan. Termasuk saat Indonesia berhadapan dengan Tiongkok di Qingdao Youth Football Stadium malam ini, siaran langsung RCTI pukul 19 waktu Indonesia Barat. STY berharap pertandingan melawan Tiongkok dapat ditutup dengan kemenangan untuk Garuda julukan timnas Indonesia. Sebab, Tiongkok adalah tim yang diproyeksikan untuk berakhir dengan poin sempurna. Di atas kertas, peluang Indonesia untuk menang terbuka. Tiongkok adalah tim yang sampai pertandingan ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sama sekali belum pernah menang. Mereka selalu kalah. Saat ini Tiongkok terbenam di dasar klasemen sementara grup C.